أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala Nabi ibn Hashim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku ala minhajil qawim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu dan seluruh amal ibadah kita, dan setiap langkah kaki kita selalu ada di dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina walijal bisalamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina wal qada'ini hawaijina wa tafrijili humumina wa gumumina wa liqabuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita, di mana di pertemuan sebelumnya dibahas bahwa di dalam hadis dikatakan as-salatu mardhatu rabbi, bahwa salat itu tempat keriduan Allah, wa sunnatul anbiya, dan sunnahnya para nabi atau perjalanan para nabi, wa hubbul malaikah, dan dicintai oleh para malaikat, wa nurul ma'rifah, dan cahaya kemakrifatan, wa aslul iman, dan asalnya iman, wa wajibatud du'a, dan menjadi sebab diijabahnya doa-doa di hadapan Allah. Ini sudah kita bahas. Jadi sholat itu menjadikan sebab wa wajibatud du'a, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka dalam ayat wasta'inu bisobri wassalat, meminta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka ada biasanya sholat itu dikarenakan ada hajat kita, atau disebut dengan sholat hajat. Sebelum berdoa, adabnya jalankan terlebih dahulu sholat. Jangan langsung kita Allahumma, jangan langsung kita meminta. Bahkan di antara adab-adab dalam melaksanakan doa itu dikatakan oleh para alimil ulama, ayyataharra awqatul fadilah, jaga oleh kita waktu-waktu yang utama, waktu-waktu diijabahnya doa. Kapan waktu diijabahnya doa? Di depan nanti dibahas. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Umamah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ayyu du'ai asma, kapan doa itu cepat diijabahnya? Ai aqrabu ilal ijabah, yaitu cepat atau lebih dekat diijabah oleh Allah. Qala, Nabi menjawab, jauful lail, berdoalah engkau di jauf. Jauful lail itu kalau sekarang kurang lebih 2:30 atau jam 3. Itu waktu di antara waktu diijabahnya doa-doa kita. Dan yang kedua, waduburis sholatil maktubah, dan berdoalah setelah selesainya beres melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, setelah kita menjaga waktu yang terbaik dalam berdoa, wa minha taqdimul wudu was shalah. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, adab yang kedua apa? Taqdimul wudu was shalah. Sebelum berdoa, wudu dulu. Jangan langsung Allahumma, jangan langsung minta, kerja dulu kita. Wudu, beres wudu jalankan sholat. Atau yang disebut dengan sholat hajat, jam 3 bangun, sholat hajat kita.
Jangan sampai kita belum pernah menjalankan sholat hajat, padahal hajat kita itu banyak. Pengen sehat, pengen kan sehat, pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen A, pengen B, pengen C, hingga puncak dalam ibadah hidup di dunia, pengen kita mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan tinggalkan hajat kita. Berapa rakaat sholat hajat? Dua rakaat. Syukur-syukur bisa 4. Sholatun nafli masna masna. Sholat sunnah 2-2. Beres niat hajat, salam, niat lagi hajat. Kalau ingin ngikutin para santri, itu sholat hajat, baca suratnya Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qul ya 10. Tapi sempurna. Jangan 10 itu cuma depannya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah. Jangan begitu. Tapi sampai lakum dinukum waliyadin 10. Nanti Bapak di setiap sujud pertama baca tasbih 10 setelah zikirnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali dibaca baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 10. Setiap sujud kedua, mau di rakaat 1 ataupun di rakaat yang kedua, baca setelah zikirnya sapu jagat. Hafal ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu sujud pertama tasbih, sujud keduanya Rabbana atina. Banyak sebenarnya macam-macam yang lain. Saya dikasih sama guru saya kulhu semua Ustaz. Nah, kalau di sini kuliah rakaat 1 10, kulhu rakaat kedua 10. Nanti praktek sujudnya sama kayak tadi. Ada yang nggak pakai Robana Atina, bacanya rakaat 1 kulhu, kedua kulhu, ketiga kulhu, keempat kulhu. Itu 4 rakaat langsung, nggak ada tahiyat awal. Usolli sunatal hajat arba'a, saya niat sholat hajat 4 rakaat. Maka Bapak yang mau sholat hajatnya 4 rakaat, baca rakaat pertama kul huwallah 40, yang kedua 30, rakaat ketiga 20, rakaat keempat 10. Berapa tuh jumlahnya? 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10. Cepet Pak. Nah itu dibaca, berdiri aja. Gimana ngitungnya? Tangan kita boleh gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhunya yang benar, tapi jangan kayak tadi lagi. Kulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 4 kali itu. Atau dihitung ini 3. Nah, gerakan ini gerakan ringan, gak membatalkan. Sama kayak orang sholat. Nah, sekarang begitu ya. Ini gak membatalkan. Kecuali yang geraknya bukan jari-jari, tapi yang menggeraknya tangan. Tahiyatul mubarakatuh salam. Ah, ini baru batal itu. Nah, kalau hanya sekedar gerakan jari tak membatalkan. Sama kita juga. Jangan Bapak bawa tasbih lagi sholat. Pegang tasbih dia. Apalagi pakai apa tuh? Yang cetrek-cetrekan. Ulam yakulukan trek. Nah, berisik dia. Nah, itu 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Saya mau yang 2-2 pakai yang tadi. Kuliah 10 kulhu 10, sujudnya dia ada tasbih, sujud keduanya ada sapu jagat. Nanti sholat yang kedua sama kayak yang pertama tadi. Nah, terserah mau ngamalin yang mana. Itu kalau diamalkan sama kita, insya Allah apa yang menjadi hajat kita yang baik Allah kasih ke kita. Bahkan doa-doa kita bakal dikabul oleh Allah. Yakin, karena ingat syarat doa. Percuma Bapak adab dipakai, sholat hajat rajin, kalau dalam doa tak yakin sampai kapanpun tak bakal diijabah. Karena syarat nomor 1, orang ketika berdoa harus ayyad wa muqinun bil ijabah. Setiap doa dia harus yakin.
Cuman dipakai adabnya. Mulai dipakai malam, udah malam, sholat dulu, udah beres sholat, kemudian robul ayat ila jihati sama, robul ayat, tangannya, biasa, tiap doa tangannya ke atasin. Kalau bisa hadapkan ke langit, pandangan kita ke langit, bukan Allahnya di langit, awas. Menghadapkan ke langit karena kiblat doa itu langit. Sama kayak kita sholat, kiblat sholat mana? Ka'bah. Ada orang punya paham tuh yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah bilang Allah nggak ada di langit. Kenapa saat doa dia menghadap langit? Berarti kalau dia doa menghadap langit, minta ke langit, tandanya Allah ada di langit. Salah paham. Memang Allah perintahkan ke kita di mana berdoa hadapkan ke langit, bukan Allah ada di langit. Laisa kamislihi syai'un, tak ada yang serupa dengan Allah. Allah tak butuh tempat, beda sama kita. Allah tak ada di langit, tak di bawah langit. Allah tak ada di bumi, tak ada di atas bumi, tak ada di bawah bumi, tak ada. Allah tak membutuhkan tempat, la mahalalahu. Kalau Allah butuh tempat, nanti timbul daur, timbul tasalsul. Allah butuh tempat sebagaimana manusia butuh tempat, bahaya dalam akidah. Allah ada di mana? Di aras. Dalilnya mana? Al-Quran. Apa kata Quran? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah sedang istiwa di aras, lagi duduk, bersemayam. Kalau ngomongin lagi duduk, nanti timbul pikiran-pikiran kita. Dalam makulah ilmu fikih nggak boleh ada ini. Allah lagi di aras, ya. Lagi ngapain? Bersemayam, duduk. Duduknya pakai apa? Pakai pantat lah. Kalau udah ngomongin pantat, nanti kemana-mana. Oh, berarti Allah ada pantatnya, naik ke atasnya, ada dadanya. Udah ngomongin dada, Allah itu cewek apa cowok? Nanti bakal daur, timbul pertanyaan-pertanyaan aneh. Udah naik lagi, datang lagi ke atas, ayatnya ada, kullu syai'in halikun ila wajhah. Setiap perkara bakal hancur kecuali wajah Allah. Bahaya baca Quran tapi nggak paham tafsir. Dia menterjemah mondok kagak dipahami dengan artinya, bahaya. Maka kata Nabi, datang nanti akhir zaman, penghafal Quran itu hafal Quran tapi maknanya di mulutnya, menafsirkan sekehendak dia. Padahal tafsir itu banyak. Imam Baidawi ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Marogi, Imam Tobari, Imam Tufatu Tafasir, banyak tafsir itu. Atau yang biasa dipakai di masjid-masjid, tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pakar-pakar ahli Al-Quran. Nah, kembalikan kepada mereka yang memang waktunya lebih dekat, zamannya lebih dekat dengan zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada satupun yang menafsirkan Allah bersemayam di aras. Nah itu, nah maka dalam doa pun sama. Datang ke atas, hadapan ke langit, memohon kita, robul ayat ila jihati sama. Jangan nanti kalau berdoa kayak yang mau-mau kagak-kagak. Pengen apa lu? Nah, tahu gua pengen apa nih? Kayak mau kagak-kagak. Begitu juga kita berdoa, tangannya gini, amin, amin. Ada yang gini, sambil nyender aja dia. Sedangkan amin itu kan artinya apa? Istajib doa ana ya Rabbi. Ya Allah kabulkan doa kami. Ya Allah kabulkan doa kami. Itu kalau benar doanya. Kalau begini, amin, terserah ya Allah, terserah. Mau dikabul mau kagak terserah. Akhirnya jadi terserah. Begini. Maka doa itu kalau bukan di makom seperti makom santri, seperti makomnya kayak makom jamaah, bisa makruh, terlalu panjang itu bisa makruh. Kecuali untuk yang biasa ngaji. Yang orang awam kadang doa itu pengennya singkat, agak lama dikit aja ngoceh dia apa? Amin. Apa aminnya? Terus. Tapi kalau di santri, di pesantren biasa apa? Berdoa amin sampai sejam itu biasa karena riyadhah guru. Justru nantinya malah makruh kalau di makom kita doanya. Yang penting ketika berdoa dia pahami. Karena dalam doa beda doa itu sama baca Quran.
Bapak baca doa sebanyak apapun doa yang dibaca, kalau nggak tahu artinya atau nggak tahu nama doanya sampai kapanpun tak nyampe. Itu syarat doa. Oh, jadi kalau doa harus tahu artinya. Kalau bisa salah satunya aja. Artinya tahu, kalau artinya nggak tahu, nama doanya tahu. Jangan doa dibaca panjang-panjang sama sekali nggak ada yang tahu. Oh, ada 25 menit bahkan nyambung dia. Itu makmum udah gini aja. Naik lagi sampai diikat tangannya, diangkat biar nggak pegal. Udah selesai, walhamdulillahirabbil alamin. Mantap amat Pak Ustadz, tadi doa hampir setengah jam. Itu doa apa Pak Ustadz? Gua aja nggak tahu. Pokoknya gua beli buku di Kuitang tuh, kumpulan doa-doa. Gua hafalin tuh kumpulan doa-doanya. Udah hafal jadi baca. Artinya nggak tahu kalau artinya apa. Doanya nggak tahu. Nyampe nggak nyampe, yang kayak begitu. Minimal tahu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa apa itu? Ini doa sapu apa ya, lupa lagi sih. Pernah dengar Ustaz itu, sapu apa ya? Lupa lagi nama doanya. Artinya tahu. Apa artinya? Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jaga kami dari siksa api neraka. Bener artinya itu, nyampe. Walaupun doanya nggak tahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Berapa doa tuh? 5? Ayo dihitung. 4? Banyak ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Wah. Udah. Telat gitu enggak. Bisa jangkong ini. 10 itu doanya. Ditanya, Pak, Bapak tahu doa apa itu? Artinya apa? Waduh, artinya urusan ustad artinya. Gua mah cuma jamaah, nggak tahu artinya apa. Pokoknya doanya ada 10-an lah, tapi artinya nggak tahu. Nama doanya apa? Ini doa minta selamat. Nyampe itu. Nah, doa harus begitu. Kalau baca Quran nggak perlu sebenarnya. Al-kalamul munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Quran itu firman Allah diturunkan ke Nabi Muhammad. Siapapun yang bacanya mau ngerti artinya ataupun tidak, mau tahu suratnya ataupun tidak, mau tahu tafsirnya ataupun tidak, asbab nuzulnya ataupun tidak, setiap baca Quran dihitung ibadah. Hebatnya Quran. Maka rugi kalau kita nggak pernah baca Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dikrak. Surat apa itu, Pak? Enggak tahu. Asal ujungnya rok-rok aja gua demen. Tapi nama suratnya enggak tahu saya. Cuman setiap ujungnya rok-rok demen saya. Suratnya apa? Bukan Alam Nashrah. Nama suratnya Al-Insyirah. Itu nama suratnya. Cuman biasa di kita Alam Nashrah. Memang awalnya Alam Nashrah. Nama suratnya Al-Insyirah. Artinya hafal enggak? Enggak hafal. Cuman bacanya bener. Belajar dia bacanya, gurunya ada, talakinya pernah. Ada kesalahan dikit-dikit wajar. Soalnya yang bener baca Quran secara sempurna hanya Nabi. Ana absahu man nataqa bidad li'anni arabiyyun wa li'anni quraisyun. Datang sahabat, ya Rasul, kenapa Abu Bakar dan Umar baca Qur'annya beda, baca Fatihahnya beda, dodnya apalagi pada beda. Abu Bakar dodnya begini, Umar dodnya begini. Senyum Nabi. Kata Nabi, tak ada yang baca Quran paling fasih aku. Abu Bakar bener, Umar bener, tapi yang paling fasih cuma aku, apalagi huruf dod. Dod nggak ada yang bisa fasih. Nabi kalau ngucapin huruf dod itu lidahnya mukjizat, bercabang dua, kembung kanan, kembung kiri.
Mujizat kita nggak bisa. Ada juga kembung-kembungan kayak ikan kembung. Maka terserah gurunya ngajarin gimana. Oh, di pentulannya di kanan boleh, lidahnya tepukan ke kanan atau tepukan ke kiri, tak masalah. Ada yang dikedepankan, silahkan. Kalau Nabi mujizat bercabang. Karena apa? Li'anni arabiyun wa li'anni quraisyun. Aku orang Arab dan juga orang Quraisy, kata Nabi. Nah, maka kalau berdoa, tangan diangkat. Tangan diangkat itu menjadikan adab robul ayat ila jihati sama, walaupun yang di depan pisangnya kecil. Walaupun kecil, kadang kalau pisangnya gede baru semangat. Oh, tapi kita kecil, amin, amin, karena kecil dia. Nggak begitu. Termasuk apa? Sebelum doa nih Pak, nggak langsung Allahumma. Wa taqdimu taubah wal iktirafu bidanbi, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum doa begitu. Sama kata ulama, sebelum sholat hajat pun bagusnya sholat taubat dulu. Bapak kebetulan ada hajat, ya Allah, saya sebentar lagi mau ngadain misalnya acara nih, mudah-mudahan dikasih lancar, nikahan. Mudah-mudahan dikasihan lancar, nggak kayak kemarin. Kemarin bener-bener pas acara hujan gede, halilintar juga. Akhirnya nggak balik modal aku. Mana duitnya dapat minjem lagi. Nah, mudah-mudahan yang sekarang aku mulai dari sekarang nih bakal sholat terus. Tobat dulu, sholat tobat dulu. Selesai sholat tobat, baru jalankan sholat hajat. Saat berdoa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ada jalil itu adab namanya. Barulah setelah itu adab yang terakhir apa? Wabtitahuhu bilhamdi wassalatu alaih wa khatsmuhu biha. Baca muji Allah, alhamdulillah. Setelah memuji Allah, baru salawat kepada Nabi. Setelah salawat kepada Nabi, akhirkan dengan membaca salawat. Muji, salawat, akhirkan salawat. Muji, terserah. Alhamdulillah, minimal begitu. Alhamdulillah, hamdasyakirin. Puji terus. Udah puji, salawat. Jangan langsung minta. Kata Nabi, rogi ma'an purrojul. Rugi orang yang berdoa tak salawat kepadaku, tak naik dia di hadapan Allah. Terhijab kunci langit. Nggak nyampe salawat pembukanya. Maka dibaca salawat. Beres salawat baru hajat kita apa? A, B, C, D, akhirkan. Wassalamualaikum Muhammadin Nabi Ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi awalnya dipuji dulu, muji Allah. Karena semua puji hak buat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muji. Samalah kayak kita mau minta sesuatu, mau minjem uang misalnya, apalagi ke orang yang nggak dikenal, langsung minjem, nggak mungkin dikasih. Bro, pinjam duit dong gua. Siapa sih lu? Kenal kagak, minjem aja. Nah, tapi kalau dipuji dulu, bro, tetangga baru di sini. Iya betul. Alhamdulillah, saya bertetangga sama orang baik. Oh, bapak bisa tahu aja. Orang-orang pada bilang, bapak orangnya baik, katanya. Bapak ini kayaknya 17 tahun ya. Bapak, aku 71 tahun bang. Oh, kayak 17. Memang ahli ibadah itu wajahnya bercahaya. Biasa pak, muji terus. Bapak orang bilang ahli sodako, pindah ke sini, tenang kampung kita. Ah, bapak bisa aja muji-muji kita. Jadi gini pak sebenarnya pak. Kenapa pak? Saya itu ada perlu pak, mau pinjem uang. Oh, pantesan dalam hatinya dia muji-muji gua nih. Nah, dia pun luluh kalau udah dipuji habis-habisan pak. Coba aja pak. Luluh dia. Berapa emang bapak pinjemnya? Mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya nggak gede minjemnya pak. Sebenarnya minjemnya itu cuma 3 juta saya pinjemnya. Oh, bapak pinjemnya 3 juta. Oh, insya Allah nanti saya bantu. Ini dikasih akhirnya berapa? 5 juta. Nih bapak 5 juta aja pegang. Wah, 5 juta kebanyakan pak, nggak usah. 3 juta aja. Yang 3 juta itu minjem, yang 2 juta itu bonus buat bapak. Oh, ada nggak orang kayak begitu? Nggak ada. Emang ini cuma contoh doang pak. Adanya hanya dicontoh.
Dan ini peringatan bagi bapak, bagi ada yang bapak nggak kenal sama siapapun, dia muji-muji bapak, buru-buru pulang pak. Khawatirnya nanti dipuji ujung-ujungnya pinjam duit lah pak. Mencurigakan yang kayak begitu. Nah, itu adabnya. Syaratnya ya harus yakin. Kalau adab bapak udah terpenuhi semuanya, udah selesai nih. Adab udah terpenuhi, Ustaz, saya tiap malam sholat hajat, alhamdulillah. Lalu sholat malam saya sudah sholat hajat, kemudian saya angkat tangan sudah juga, kemudian saya juga sudah memuji, selesai juga. Tapi kenapa Ustadz, doa-doa saya kok belum diijabah? Ustadz bilang adabnya penuhi, diijabah. Bapak syaratnya kurang. Doa itu memenuhi syarat dulu. Syaratnya ya harus yakin. Yakin bahwa setiap doa yang kita kumandangkan pasti diijabah. Yang kedua, jaga yang makan ke dalam perut kita. Kalau yang kita makan makanan haram, sampai kapanpun gak bakal diijabah. Maka jaga yang masuk dalam perut kita, ini harus makan makanan yang halal. Kalau kita bisa menjamin yang masuk ke dalam tubuh makanan yang halal, insya Allah setiap doa diijabah. Tapi kalau misalnya susah, sekarang yang halal itu susah, rajinkan puasa. Bentar lagi Rajab. Karena kita juga nanti awal Januari sudah mulai pembahasan tentang puasa. Ngaji kita paling sebulan lagi pak. Nggak kerasa sebentar lagi bakal libur panjang. Alhamdulillahirobbil alamin. Pengajian fikih sekali lagi. Udah fikih akhir bulan tauhid kita. Baru kita gempur melaksanakan bahas tentang puasa Ramadan. Nah mulai nanti di Rajab, mulai puasa kita. Bulan Rajab. Nggak perlu lama-lama puasa Rajab. Bisa 3 hari silakan. Yang penting jangan sebulan full, makruh. Kecuali bapak nyambung. Tidak ada riwayat Nabi puasa Rajab sebulan. Ada juga riwayatnya Nabi nyambung. Rajab sebulan, Sa'ban nambah 2 hari, 3 hari. Kalau santri, Rajab sebulan, Sa'ban sebulan, Ramadan sebulan. 3 bulan. Yang haram itu begini, Rajab sebulan, Sa'ban sebulan, Ramadan kagak puasa dia. Ini yang haram itu pak. Kurang ajar. Udah saya puasanya tadi Rajab, nggak bisa. Yang wajib malah ditinggalin sama dia. Kalaupun mau puasa di bulan Rajab doang, Sya'bannya tidak, puasalah kurangi 1 hari, 29. Atau ngikutin seperti Abu Ya'uci Turtusi, almarhum al-maghfurlah, setiap Rajab puasanya 27 hari. 27 hari. Tapi kalau nggak bisa ya minimal 3 hari. Tapi kalau punya kode Ramadan, maka kalau masuk nanti puasa, mau puasa, masih ada kesempatan Rajab Sya'ban. Itu buat untuk kodo puasa kita. Wajib mengkodo puasa karena termasuk hutang di hadapan Allah. Dan puasa juga bakal menghancurkan taharrokot, membakar hal yang haram yang ada di tubuh kita. Ada makan makanan yang haram jadi daging, ini yang bikin males ibadah kata Imam Ghazali. Malam mau bangun sholat kok ngantuk gak tahan, oh hati-hati, ada yang haram jadi daging di tubuh kita. Gimana ngilanginnya? Operasi? Bukan, puasa. Ngilanginnya puasa. Puasa itu ngebakar daripada yang haram yang ada dalam tubuh kita. Nah, karena syarat doa ingin diijabah, walaupun adabnya sudah terpenuhi, tapi enggak diijabah juga karena ada yang dimakan oleh kita perkara yang haram. Dan jangan sampai nanti kalau berdoa, doa kita pikirannya kemana-mana, itu pun syarat. Alla yakuna qalbuhu ghafilan. Kalau doa fokus, kalau doanya sendiri bapak enggak hafal, catat, buat di buku, dicatat. Mau pakai bahasa Indonesia, monggo catat yang rapi. Waktu doa begini, tak masalah. Apalagi doanya cuma sendiri, sambil begini. Yang penting apa? Jangan nanti doa ma doa pikirannya kemana-mana. Ada yang begitu, dia berdoa pikir matanya kemana-mana, pikirannya lagi di Lokasari, ada pikirannya ke anak, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Ada yang merem, ada juga yang merem tuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan naimin. Kecium bau aroma, kayaknya soto ini. Ya Rabbana lakal hamd. Gak salah ini Indomie soto ini. Lagi doa Pak.
Pas dengar ada suara kerupuk, oh ketoprak kata dia. Kirain Indomie soto. Tuh, ada orang doa kayak begitu. Gimana? Qalbuhu ghafilan berarti. Maka dalam doa jangan hafal cangkem. Buka tulisan doanya biar kegambar lapadnya. Biar tergambar. Jadi dalam doa itu Bapak menggambar lapad doa itu. Walaupun artinya nggak tahu, cuma tahu nama doanya, setidaknya tergambar apa yang dibaca dalam doa. Allahumma, walaupun merem ataupun tak merem. Karena dalam doa syaratnya tidak boleh hati kita gopil, pikiran kita gopil. Baca lisannya dalam doa, tapi pikiran kemana-mana. Itu yang menghijab doa-doa kita di hadapan Allah. Tapi kalau semuanya syaratnya terpenuhi, adabnya terpenuhi, yakin doa kita bakal diijabah. Cuman dalam mengijabahnya bisa jadi tidak dengan apa yang kita inginkan. Yang kontan ada yang kontan. Doa malam subuh datang, ya Allah kabulkan doaku ya Allah. Padahal pakai bahasa Indonesia. Aku lagi benar-benar butuh uang ya Allah. Ke siapa lagi ya Allah? Ke tetangga nggak ada yang nginjemin ya Allah. Kasihan kata malaikat. Besok harus ada uang 3.500.000 ya Allah. Kalau nggak ada itu motorku diambil lagi modeler ya Allah. Gimana coba? Bahkan bukan hanya motor yang diambil, biniku juga jaminan dia nanti. Akhirnya dikabul, alhamdulillah amin. Beres sholat subuh diem aja di masjid, dikir, tak lama datang orang. Inilah yang disebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih dari rizki, dari arah yang tadi sangka-sangka. Tahu tuh orang datang, Pak, kenapa Pak? Mohon maaf Pak, ini sodako dari saya. Alhamdulillah, saya dapat proyek, goal. Setiap orang yang saya temukan di masjid, saya kasih ini. Balik aja dia. Pas dibuka, 3,5 juta, Pak. Wih. Bapak mau coba ntar subuh di sini aja. Subuh nungguin aja. Lu ngapain? Nungguin 3,5 juta. Ini lagi dongeng saya Pak, lagi contoh. Bisa aja. Ada kadang yang kayak begitu Pak. Balik dia, siapa ini? Gak ada angin, gak ada hujan. Ya Allah, Allah memberikan lewat kepada orang, datang kepada kita. Malam minta, pagi itu namanya nakdan, kontan. Ada yang gak kontan, muajal, dinantiin. Ya Allah, kapan aku bisa punya rumah ya Allah? Dari mulai bapakku gak punya rumah, nenekku gak punya rumah, kakekku gak punya rumah, baukku gak punya rumah, buyut, jangawareng, udeg-udeg, kakau siur, gak punya rumah. Tolong nasibkan baik kepadaku ya Allah, biar aku dan keluarga bisa memiliki rumah. Kapan dia berdoa? 2015. Kapan dikabul? 2025 baru dikabul. Berapa tahun tuh? 10 tahun. Ternyata doa yang 2025 itu doa yang diijabah di 2015 hanya saja dimuajjal, dinantiin akhirnya datang dikabul 2025. Siapa yang menghijab atau menahan doa, yang menyampaikan doa? Malaikat Jibril. Jadi Bapak jangan punya paham malaikat Jibril nggak punya tugas. Nabi Muhammad meninggal dunia, malaikat Jibril menurunkan wahyu ke siapa? Nggak ada. Bohong yang mengatakan bahwa datang Jibril ke Musadek. Ada kan begitu? Musadek ngaku Nabi karena Jibril datang ke Gunung Salak naik gojek. Kan bingung, masa Jibril naik gojek Pak? Nggak ada yang kayak begitu. Terus tugas Jibril mana kalau Nabi sudah wafat? 4 tugas malaikat Jibril setelah Nabi wafat. 1, Jibril itu bakal menjadi rois, pemimpin malaikat di malam Lailatul Qadar. Itu pemimpinnya Jibril. Yang kedua, wakalar riyah. Jibril itu yang ngatur angin. Hari apa tuh angin gede itu? Itu yang ngatur angin Jibril. Yang ketiga, Jibril diberikan tugas oleh Allah untuk hadir berbarengan dengan malaikat Ijroil, malaikat pencabut nyawa, mendatangi umat Nabi Muhammad yang wafatnya dalam keadaan punya wudhu. Jadi kalau ada umat Nabi meninggalnya dalam keadaan punya wudhu, datang Jibril bawa rahmat. Maka salah satu orang yang wafat husnul khotimah, wafatnya punya wudhu. Yang keempat apa? Jibril itu yang nahan sama nyampein doa. Ya Allah, ada jamaah Imroni
doa, minta A, minta B, minta C, gimana ya Allah? Tahan Jibril. Kata Allah begitu, tahan. Aku jatuh cinta ke dia, aku senang. Coba ngerengeknya sampai apa minta kepadaku, karena aku masih senang mendengarkan jeritannya. Akhirnya ditahan sama Jibril. Sabar enggak kita? Ada juga ya Allah, ini ada orang nih nggak pernah ibadah, tukang tarok, tukang magok, tukang ngerjokan biang orok, macam-macam lah dia. Ibadah nggak pernah, tapi dia berdoa pengen motor, berdoa pengen A, pengen B. Gimana ya Allah? Kasih Jibril, kasih. Aku sudah muak, udah males dengar doanya lagi. Kasih aja, kasih. Tapi memberikan kepada dia bukan rahmat bagi kami, istidraj, kata Allah. Maka hati-hati, orang ibadah nggak pernah sehat terus. Orang ibadah nggak pernah, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, karirnya melesat, tokonya makin banyak. Hati-hati, bahaya ini. Namanya istidraj dari Allah. Kalau udah istidraj, khawatir matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Nah itu diantara wajibatu doa, pastinya diijabah doa kita. Kalaupun tidak muajal, kadang diijabahnya dengan ibdal. Ibdal itu diganti, Pak. Kita mintanya kaya, rata-rata tuh. Malam bangun, apa mintanya? Ya guni, Allah duit. Nah itu rata-rata. Jarang sengaja bangun minta sehat, jarang. Bangun kita sholat, ya Allah sehatkan hamba ya Allah biar bisa ibadah, jarang. Orang rata-rata, ya Allah saya punya hutang, mudah-mudahan dikasih rizki dari arah yang tadi sangka-sangka ya Allah. Biasanya urusan dunia. Jarang orang doa minta sehat, minta istiqomah ibadah, langka yang kayak begitu. Kadang ada orang yang mintanya harta, Allah nggak kasih. Mintanya harta dia, tapi oleh Allah nggak dikasih. Cuman doanya dikabul. Nggak dikasih itu bukan nggak dikabul, diganti sama Allah. Fulan, kalau kamu kuberikan keinginanmu harta, nanti kamu jauh dengan masjid, nanti kamu jauh dengan majelis ilmu. Tapi kugantikan keinginanmu yang ingin harta, ingin A, ingin B, itu nggak bakal kuberi, kata Allah, sebab sifat rahmatku, sifat kasihku kepada engkau, kuberikan kau sehat. Dikasih sehat itu doa. Yang dikabul karena kita minta harta, Allah nggak kasih, dikasih sehat. Datang kadang ke Ustadz, saya berdoa sesuai anjuran Ustadz, sholat hajat, anu, semuanya saya jalankan, tapi mana udah hampir setahun, kok doa saya nggak dikabul-kabul? Istighfar, Pak. Kok istighfar, Ustadz? Doa Bapak pastinya udah dikabul, mungkin ke yang lain. Kemana dikabulnya? Bapak berapa kali masuk rumah sakit tahun ini? Gak ada sih, alhamdulillah. Biasanya sering saya ke rumah sakit, ada aja sakit itu. Kalau nggak demam, pusing. Kalau nggak pusing, bisulan. Kalau nggak bisulan, sakit gigi. Sekarang, alhamdulillah, sekarang nggak pernah ke rumah sakit. Doa Bapak dikabul, diganti oleh Allah dengan sehat. Itu ibdal disebut. Karena kalau dikasihnya Bapak harta, khawatir Allah nanti Bapak ibadahnya berkurang. Karena rata-rata begitu. Orang kalau udah keinginannya terpenuhi, ibadah jadi berkurang. Kadang-kadang biasanya tadinya rajin ibadah, setelah punya harta, punya kendaraan, jadi main-main, boro-boro ke masjid. Udah punya duit, punya gaji sekarang, boro-boro tahajud. Dulu belum kerja, tahajudnya rajin. Dulu belum nikah, ngajinya rajin. Setelah kerja, lah, nggak ada. Tapi waktu susah, sering tahajud malam, susah. Lagi bokeh, ngaji dia. Tapi lagi punya duit, boro-boro ngaji. Nah, maka bersyukur kita dikasih bokeh, biar bisa ngaji terus. Kalau lagi senang boro-boro, Pak. Makanya jarang yang di masjid, maaf, bukan saya berarti membicarakan yang lain. Emang ini hadisnya begitu. Langka pejabat aktif di masjid, langka. Langka orang kaya aktif di pengajian, langka. Biasanya yang aktif di masjid, yang susah, yang galau, yang gelisah. Biasanya kayak begitu. Tapi nih, kalau ada yang kaya pejabat di masjidnya aktif, ini kata Nabi, fahuwan nazir. Orang ahli sorga yang berjalan di muka bumi. Orang kaya zikirnya aktif. Orang kaya berjamaahnya istiqomah, pejabat juga. Wah, ini mah manusia langka disebutnya.
Karena biasanya yang aktif, yang sedih, biasa, yang susah. Karena kalau lagi punya, boro-boro. Yang ada kalau lagi punya duit kita, lagi nongkrong di lapangan banteng, Pak. Mungkin di HI. Tuh. Nah, tapi nggak semuanya seperti itu. Cuman galib itu rata-ratanya seperti demikian. Nah, itu mana wajibatu du'a. Dan memang ada beberapa ulama mengatakan Allah tak berikan. Di dunia memang diberikan susah terus. Diberikan sedih, diberikan susah. Doanya bukan gak dikabul, tapi doanya menjadi sawab. Doanya menjadi pahala. Maka ada di yaumil qiyamah yang menjadi tuhfatul jannah, karya besar ahli sorga. Ketika ditanya ahli sorga, kamu kenapa masuk sorga? Saya selalu menjalankan sholat. Kamu kenapa masuk sorga? Saya ahli sodako. Kamu wafat dalam keadaan jihad. Ada juga yang ternyata ketika ditanya, kenapa kamu masuk sorga? Aku hidup susah di dunia. Hidup dalam kemiskinan, sakit juga, tapi aku tetap sabar. Susah, sakit, tapi tetap sabar. Berdoa minta sehat, nggak dikasih. Berdoa minta kaya, nggak dikasih. Sakit juga. Ternyata datang di yaumil qiyamah, dia tuhfatu ahlil jannah, menjadi orang pembesar daripada golongan ahli-ahli sorga. Makanya banyak ahli sorga, ya Allah, coba kalau aku di dunia dikasih miskin, mungkin derajatku tinggi. Karena beda, ibadah orang sakit sama sehat beda, Pak. Lebih besar pahala yang sakit, karena masyakohnya lebih kuat. Yang jauh ke masjid sama yang dekat beda. Al-ujroh biqadil masyakoh. Inilah sifat adilnya Allah kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dalam sholat. Sunnah setelah menjalankan sholat, jalankan zikir dan doa. Dan sholat itu menjadi sebab wa qabulul a'mal, wa wajibatu du'a, diijabahnya seluruh doa-doa kita di hadapan Allah. Jelas ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Ayo. Apa istimewanya Pak di awal bulan Rajab? Sehingga kita harus saya kalau nggak puasa. Apa keistimewaan puasa di awal bulan Rajab? Ada hadis tapi orang nggak bakal percaya sama hadis ini karena disebutnya hadisnya doif. Tapi walaupun doif sebagai targhib boleh. Cuman hadisnya doif tapi sebagai targhib boleh. Apa diantaranya? Kalau Bapak jalankan puasa di bulan Rajab, tanggal yang pertama Allah bakal menghapus dosa selama salah satas sinin, 3 tahun. Tapi bukan dosa besar, dosa kecil yang dihapus. Dosa besar nggak bisa dengan ibadah. Dosa besar hanya bisa hilang dengan taubat. 3 tahun. Bahkan di antara malam-malam yang diijabah ada 5. Malam apa yang diijabah? Malam Jumat, doa diijabah. Malam nisfu Sya'ban, doa diijabah. Malam Idul Fitri, doa diijabah. Malam Idul Adha, doa diijabah. Terakhir, malam 1 Rajab. Maka Rajab disebut Al-Asom. Maka tanggal 1 Rajab, malamnya itu kalau bisa jangan tidur, bergadang, nonton MU lawan Liverpool. Bukan Pak, zikir maksud saya. Zikir, doa. Bukan bergadang nonton TV, perbanyak doa. Karena salah satu saatul ijabah. Kalau mau ambil sebagai targhib, tapi jangan menyalahkan yang lain juga. Puasa di bulan Rajab bilang menggugurkan dosa 3 tahun, hadisnya doib, terserah. Walaupun misalnya hadisnya doib, yang penting jangan jadi kepada kita malas dalam melaksanakan puasa. Karena tak ada larangan puasa di bulan Rajab. Yang dilarang adalah puasa yang diharamkan, seperti di Idul Fitri, Idul Adha, dan Tasyrik. 5 hari ini terlarang menjalankan puasa. Rajab boleh jalankan puasa. Syukur-syukur puasa kita nggak ada tujuan yang lain. Aku jalankan puasa dikarenakan di bulan 1 Rajab tanggal ini saya bakal diampuni dosa selama 3 tahun. Nah, bagusnya apa? Jalankan puasa Rajab itu lillah. Semuanya karena memohon keriduan Allah. Sebab dalam beberapa riwayat dikatakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhana syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya aku, dan Ramadan bulannya umatku.
Di bulan Rajab banyakin istighfar, litathiril badan. Orang yang bulan Rajab banyakin istighfar, bersihkan badan. Datang di bulan Syaban, litathiril qalbi, bersihkan hati. Nanti Syaban banyakin sholawat, bersihkan hati, dendam, iri, dengki, sum'ah, pamer, ria, ujub, sombong, takabur, merasa diri hebat, merasa diri besar, sum'ah, termasuk senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ujub, semua bersihkan dalam hati kita. Syaban. Kalau di Rajab udah bagus dohir kita, datang di Syaban bagus hati kita, datang di Ramadan litathiri ruh kita yang bersih. Kalau udah ruh yang bersih, ibadah itu nggak capek. Karena kita masih bawa jasad nih. Kalau masih bawa jasad, takbir aja berat. Kadang ada orang lebih sanggup bawa barbel 50 kilo daripada takbir doang, nggak bawa apa-apa. Lebih berat takbir. Karena jasadnya yang berat, banyak dosa. Tapi kalau ruhnya udah bersih, ngangkat tangan, Allahu Akbar, ringan. Karena ruhnya ringan. Sholat ada pegel? Nggak ada. Sholat udah nggak ada pegel lagi. Baca Quran udah nggak ada capek lagi. Yang ada nikmat ibadah mengalahkan nikmat maksiat. Kalau sekarang kan lebih enak maksiat. Maksiat enak, ibadah capek. Tapi kalau udah tahu kenikmatan ibadah, lebih nikmat ibadah daripada kemaksiatan. Itu diantara keistimewaannya. Maka niatkan, kayaknya kalau nggak salah perhitungan antara malam Rebo atau malam Senin itu. Lihat aja nanti hilalnya muncul kapan itu. Itu masuknya bulan Rajab. Niatkan oleh kita. Kalau di Rajab aja kita sudah mulai berpuasa, di Syaban demikian, Ramadan itu udah nggak bakal lemes. Kalau Rajab aja nggak puasa, walaupun beberapa hari, Syaban pun sama. Pas puasa-puasa Ramadan, oh hari pertama itu Pak, lihat kecoa udah kayak korma Pak. Karena nggak biasa dia. Orang biasa sama orang nggak biasa beda. Jangankan jalan, melek aja dia. Udah nggak kuat. Hari pertama tuh biasa. Akhirnya puasanya tidur aja. Tidur puasa dari jam ba'da subuh, bangun-bangun 5:30 mau maghrib. Itu puasa kayak begitu cuma setengah jam doang, 20 tahun juga sanggup kita. Nah itu diantara keutamaan qabul wa wajibatud du'a. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bina wal muslimin bin kulli ainil lamma wa bina ida wa bina roda wa bina asaifi biada jalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta
ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.